Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan ya? Ya. Oke. Baik teman-teman, pada sesi ini kita akan belajar tentang prinsip umum pertolongan pertama, di mana ini akan menjadi pedoman kita dalam melakukan tindakan pertolongan pertama. Nah, prinsip inilah yang nanti akan membedakan kita dengan orang-orang yang lain dalam melakukan tindakan pertolongan. Apa saja? Oke. Sebelum itu kita perkenalan dulu, oke? Lanjut. Baik teman-teman, nama saya Taufik Rizal Rahman, ya saya Pak Taufik, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu saya. Alamat saya di Desa Sumberdodo, Kecamatan Pontianak, Kabupaten Magetan, dan saya organisasi di PMK Kabupaten Magetan, mulai dari PMK tahun 2011 dan KSA di tahun 2015. Spesialisasi saya di PMI pertolongan pertama, ya, dan ini ada beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti, di antaranya dari Klaksar, BMI, BPGD Modern Fitness, Basic Life Support, dan ada pelatihan pertolongan pertama tingkat advance maupun tingkat intermediate di BMI Provinsi Jawa Timur. Baik teman-teman, lanjut kita mulai saja. Tujuan pembelajaran prinsip umum pertolongan pertama pada hari ini, yaitu yang pertama adalah menjelaskan kepada peserta tentang prinsip umum dalam melakukan tindakan pertolongan pertama. Ini tujuan kita. Lanjut. Nah, kompetensi yang ini adalah harapan dari kami kepada panjenengan selaku peserta. Setelah materi ini, ya, peserta diharapkan satu dapat memahami pengertian pertolongan pertama, kemudian dapat memahami tujuan pertolongan pertama, mengetahui dasar pertolongan pertama, memahami kualifikasi pelaku pertolongan pertama, dan mengetahui apa saja peralatan dalam melakukan tindakan pertolongan pertama. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan dengan segera kepada penderita sakit atau cedera sebagai penanganan awal sampai penanganan lebih lanjut dan lengkap dapat diberikan. Ini berdasarkan pedoman buku pertolongan pertama edisi ketiga cetakan tahun 2019. Nah, perbedaannya di mana? Kalau P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan, jadi hanya pada kecelakaan, kasus-kasus trauma. Sedangkan di kita, ya, yang kita pelajari ada kasus trauma dan kasus medis. Nah, karena itulah mengapa disebut dengan pertolongan pertama? Karena pertolongan yang diberikan kepada yang sakit dan cedera. Ya, sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada definisi lain berdasarkan IFRC First Guideline tahun 2016. Hampir sama, ya. Bantuan segera yang diberikan kepada orang sakit atau terluka sampai bantuan profesional datang. Di sini juga dijelaskan bahwa PP bukan hanya diberikan terkait cedera atau sakit secara fisik, tetapi juga perawatan awal seperti dukungan psikososial kepada masyarakat yang mengalami tekanan emosi yang dikarenakan pengalaman atau menyaksikan kejadian trauma. Jadi selain kita pertolongan pertama, selain kita melakukan tindakan pertolongan kepada yang cedera, pertolongan pertama sudah diberikan kepada lingkungan. Ya. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan ada kecelakaan di situ, kemudian yang lain melihat. Nah, yang melihat ini ternyata kaget, kacau, trauma dengan darah mungkin dengan kecelakaannya, sehingga apa? Pertolongan psikologis. Nah, ini harus diberikan. Kalau dalam materi kita nanti akan dibelajarin namanya PFA, Psychological First Aid. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman, tujuan dari pertolongan pertama. Yang pertama apa? Menyelamatkan jiwa penderita. Nah, jelas. Jadi, misal ada perdarahan, misal contoh sederhana, ada kasus mungkin trauma perdarahan. Kemudian kita melakukan tindakan pertolongan pertama apa? Membalut, menutup. Nah, itu sudah menyelamatkan jiwa. Bayangkan kalau perdarahan itu tidak kita hentikan, tidak kita berikan pertolongan, darah akan terus keluar. Yang terjadi apa? Shock dan kemungkinan terburuk meninggal. Ya, yang kedua mencegah kecacatan. Jelas, ketika ada korban patah tulang, ada korban mungkin cedera kepala, ya. Ketika kita melakukan pembidian, kita angkut ke rumah sakit, nah, penanganannya akan lebih mudah. Ya. Beda kalau tidak dibidai, kemudian asal diangkat, ternyata kakinya masih menggantung-gantung dengan posisi yang
patah yang semula tertutup menjadi terbuka, penanganannya akan lebih sulit. Dan kemungkinan terburuk apa? Bisa diamputasi sehingga menimbulkan kecacatan. Kemudian yang ketiga, memberi rasa nyaman dan menunda proses penyembuhan. Jelas. Bayangkan ketika misal kita diangkat dengan posisi kaki patah, dibidek dan tidak dibidek, kira-kira penak sindi, penak yang mana? Dibidek, jelas. Ya. Kemudian menunda proses penyembuhan hampir sama dengan mencegah kecacatan tadi. Oke, lanjut. Nah, siapa saja yang disebut dengan penolong? Kira-kira siapa? Siapa? Orang yang di tempat kejadian. Oke, next. Nah, ini awam. Awam maksudnya masyarakat yang ada di sekitar kejadian. Nah, bedanya apa dengan kita? Kira-kira? Kalau awam itu tidak tahu dari kalau kita ada ilmunya. Iya, oke lanjut. Nih, kita masuknya di sini. Pelaku pertolongan pertama. Ya, penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang medis dasar secara terlatih. Nah, kemudian kenapa awam kok disebut dengan penolong? Kira-kira? Yang ada di lokasi. Dia padahal dia tidak tahu apa-apa tentang medis dasar. Ya, yang bisa dilakukan awam adalah meminta bantuan, menelpon bantuan, karena menelpon bantuan itu adalah salah satu tindakan pertolongan pertama. Oke, lanjut. Kemudian tenaga terlatih ini tenaga profesional yang rata-rata ini adalah teman-teman yang basicnya medis. Oke, lanjut. Nah, medis dasar tadi kita membahas tentang medis dasar. Ya, ada medis dasar. Apa itu medis dasar? Oke, kita bahas. Oke. Nah, medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki awam atau awam terlatih secara khusus. Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat. Nih, yang bisa kita miliki melalui apa? Pelatihan. Di pelatihan seperti ini, teman-teman juga sudah mendapatkan ilmu medis dasar. Sehingga apa? Teman-teman berhak dan juga wajib ketika ada insiden, ada kecelakaan untuk memberikan tindakan pertolongan. Oke, lanjut. Nah, dasar pelaksanaan pertolongan pertama. PMI dapat menyelenggarakan PP maupun pelatihan PP seperti ini, ya, serta dapat mendirikan pos PP berdasarkan ini. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 23 tahun 1972 dan yang terbaru yang menjadi kebanggaan kita, Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang kepala-merahan serta Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2019 tentang aturan pelaksanaannya. Nah, di sini disebutkan bahwa PMI memang secara eksplisit itu tertulis bahwasanya berhak untuk menyelenggarakan pertolongan pertama, pelatihan pertolongan pertama, serta mendirikan pos pertolongan pertama. Oke, lanjut. Nah, selain itu dasar melakukan PP teman-teman, kita salah satunya ini persetujuan dan penolakan. Jadi ketika kita mau melakukan tindakan pertolongan, kita harus minta izin dulu. Ketika kita diizinkan, baru kita melakukan tindakan. Ini menjadi dasar. Nah, persetujuan sendiri itu ada beberapa, di antaranya persetujuan yang dinyatakan. Misal korban teman-teman tanya nih, Pak, bolehkah saya menolong? Dia bilang boleh, ya silakan ditolong, tidak apa-apa. Kemudian persetujuan tersirat mungkin dengan isyarat mengakukan kepala, mau ini jempol atau mungkin isyarat mata seperti itu. Kemudian anak-anak dan orang dewasa yang tidak kompeten secara mental, ini mungkin yang gangguan jiwa. Gangguan jiwa, misal ada orang dengan gangguan jiwa tertabrak kendaraan di jalan. Kemudian kita tanya, Pak, mau saya tolong? Tidak. Dan kita tahu dia gangguan jiwa atau mungkin diajak komunikasi tidak bisa. Nah, ini secara otomatis kita diperbolehkan untuk melakukan tindakan pertolongan. Selanjutnya, involuntary transportation atau pemindahan yang dipaksakan sama. Misal ada kecelakaan di jalan, ya, sementara korban di situ cedera, kemudian tidak bisa berpindah, maka kita diperbolehkan untuk secara langsung memindahkan. Tentunya dengan cara dan pedoman memindahkan korban. Tuh, jadi dasar. Oke, lanjut. Kemudian penolakan, tidak menutup kemungkinan ketika kita melakukan tindakan pertolongan kita mendapatkan penolakan. Ya, di antaranya ini. Nah, kita sebagai pelaku pertolongan pertama tidak begitu saja ketika korban menolak kita yuwis menolak aku gak nurut. Jangan, tidak seperti itu. Nah, penolakan itu bisa kita terima dengan persyaratan
ini, pasien atau korban termasuk orang dewasa yang sudah layak memberi izin, ya, sehat secara akal, dan biasanya sudah di atas usia 17 tahun kalau kita usia hukum yang di Indonesia. Kemudian dia tidak dalam pengaruh penyakit dan kondisi yang akan mengganggu penilaian, termasuk gangguan jiwa, ya, tidak dalam gangguan jiwa. Jadi ketika kita ditanya, ketika kita melakukan penilaian itu dia tidak mengganggu dan kita dapat mendapatkan data yang valid. Terus kemudian pasien harus mendapatkan informasi lengkap, memahami resiko yang terkait dengan penolakan, penanganan atau pemindahan. Nah, misal si pasien ini kita mau bantu untuk menutup lukanya, dia menolak. Nah, itu kita kasih informasi, Pak, kalau jenengan menolak, darah ini akan semakin banyak keluar, sehingga nanti resikonya apa? Jenengan bisa shock dengan banyak darah, pingsan dan lain sebagainya. Kemudian pasien sebaiknya diminta untuk menandatangani formulir penolakan. Ini biasanya kalau kita sudah tugas dari posko, dari markas, kalau sudah disediakan bisa kita bawa. Oke, lanjut. Kualifikasi pelaku pertolongan pertama. Sebagai pelaku pertolongan pertama, kita harus tahu bagaimana kualifikasi kita, apa yang harus ada dalam diri kita. Yang pertama, jujur dan bertanggung jawab. Jujur ini bukan hanya jujur dalam melakukan tindakan, tapi jujur pada diri sendiri. Jujur pada kemampuan. Oh, aku belum tersertifikasi, aku belum mampu untuk melakukan itu. Jangan sampai golek jeneng, terus kemudian mencari sensasi kita agar memberikan pertolongan. Kemudian bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, berlaku profesional. Ini sudah jelas. Kemudian kematangan emosi. Biasanya kalau ini kematangan emosi ini kebanyakan teman-teman masih gugup. Misal ada kejadian, ada luka, ada darah, itu tak apa nih. Nah, sampai-sampai apa kadang pakai sarung tangan aja bingung, bedru, jempol ke kuning jentik. Nah, oke, kemudian kemampuan bersosialisasi. Ini ketika teman-teman melakukan tindakan pertolongan pertama, itu korban jangan didiamkan. Kalau dia sadar, ajak ngomong, ajak bicara santai, itu akan lebih memberikan kenyamanan pada psikologisnya. Selanjutnya kemampuan nyata dan terukur, jelas, bersertifikat, kemudian kondisi fisik yang baik dan mempunyai rasa bangga. Ini, oke, lanjut. Nah, ini yang menjadi alat dan senjata kita ketika melakukan tindakan pertolongan pertama. Ya, peralatan dasar yang harus kita miliki dalam melakukan pertolongan pertama. Yang pertama, APD, jelas, ini ada sarung tangan, kacamata pintu, baju pintu dan sebagainya. Lanjut, apalagi yang harus ada ini, ada penutup luka, pembalut luka, cairan antiseptik, ini tas PP ada semua. Nanti teman-teman akan dipelajari di situ. Lanjut, nah ini juga cairan pembersih, kemudian ada LSB, ada HIS, ada KED, Koranek, Gunting Perban dan sebagainya. Lanjut, nah ini yang paling penting teman-teman, manajemen keselamatan. Jadi ketika teman-teman melakukan tindakan pertolongan pertama, yang harus kalian teman-teman pikirkan juga adalah keselamatan teman-teman. Jadi lakukan pertolongan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Ya, jadi kita melakukan tindakan itu ada pedomannya. Lakukan sesuai dengan pedoman atau SOP yang ada. Lalu mengikuti pedoman keselamatan BNI, keamanan personel yang utama. Ingat, ya, jangan sampai kita menolong malah jadi korban. Kemudian asesmen keamanan tempat. Ini misal kita ditugaskan untuk PP di demonstrasi, kita harus bisa melihat situasinya. Kira-kira lokasi kita nanti di mana, keamanannya seperti apa untuk kita. Dan yang terakhir ada baru keselamatan korban. Lanjut, ada pertanyaan? Tidak. Baik teman-teman, untuk itu bisa dilanjut. Baik teman-teman, itu materi kita pada pagi hari ini, ya pada sesi ini. Setelah ini kita akan ada evaluasi, ya, evaluasi terkait dengan pelaksanaan dalam saya memberikan materi. Mungkin bisa dilanjut, ini ada pertanyaan. Nanti akan saya bagikan satu persatu. Silakan diisi dan dikumpulkan setelah sesi ini. Ya. Nggak usah dikasih nama ya, langsung dikumpulkan aja. Jadi pertanyaan seperti ini. Oke, saya akhiri dulu mungkin teman-teman, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.